Di tahun 1999, Vince McMahon membuat sebuah acara baru WWF yang diberi nama SmackDown. Tapi sebelum disiarkan secara reguler mulai tanggal 26 Agustus 1999, WWF menayangkan satu kali episode percobaan atau pilot beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon dari penonton dan juga saluran televisi tempat ditayangkannya. Episode pilot SmackDown ditayangkan sebagai acara spesial prime time di channel TV kabel bernama UPN. Acara tersebut dikemas sama seperti Monday Night Raw, desain setup yang sama dan menyajikan lanjutan cerita dari Monday Night Raw juga. Jadi ini seperti episode Raw tambahan yang disiarkan di hari Kamis. Akan tetapi WWF mentreatment acara ini cukup spesial dengan drama dan match yang cukup solid. Setelah drama ritual pernikahan Ministry of Darkness yang bisa digagalkan oleh Steve Austin serta The Rock yang baru saja dipecat dari corporation, hari ini prahara tersebut akan memasuki chapter baru. SmackDown dibuka dengan intro khusus, lengkap dengan lagu ikoniknya. Episode ini direkam tepatnya satu hari setelah Monday Night Raw dan dibawakan oleh Michael Cole dan Jim Cornette sebagai komentator. Vince McMahon dan Stephanie McMahon hadir menuju arena dengan didampingi keamanan. Ia bilang ia bangga berdiri di sini di depan fans dan di samping Stephanie. Walau di sini Vince terlihat sedang berperan baik, fans tetap berteriak asshole tanpa ragu. Vince di sini bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. Ia bilang sudah kembali ke posisi pimpinan lagi dan siap mengontrol WWF lagi. Dia lanjut berterima kasih ke semua orang yang berjasa membantunya selama ini, yaitu Shamrock, Big Show, dan jelas Stone Cold Steve Austin. Seorang Vince McMahon terima kasih dengan Stone Cold, guys. Stephanie lanjut makasih juga sama orang yang disebutkan tadi. Ia lanjut menceritakan betapa menderitanya dia pas diculik Taker. Ia tidak bisa apa-apa saat itu dan ia makasih banget sama Austin dan tidak akan melupakan jasanya. Dan ia berharap Taker terbakar di neraka. I hope you burn in hell. Vince lanjut mau janji ke Austin, tapi dipotong Shane McMahon yang masuk bersama anteknya. Dia mempertanyakan Vince dan Stephanie yang tidak berpikir bahwa Shane akan bantu saudaranya sendiri kemarin. Vince mau ngomong langsung dipotong Shane yang muak dengan perilaku Vince yang seperti ini. Dia heran kenapa Vince tiba-tiba jadi baik begini. Dia nggak terima dengan apa yang ia lihat dan menekankan dia juga tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada Vince dan Stephanie. Vince mau nampol tapi dihalangi Triple H dan China. Shane lanjut mengusir Vince dan mengklaim bahwa ini acaranya dialah yang mengontrol. Vince dan Stephanie pun pergi. Shane lanjut ngomong, ia bilang ada dua orang yang ia musuhi saat ini, yaitu Stone Cold Steve Austin dan The Rock. Ia tahu The Rock dan Austin musuh bebuyutan dan tidak akan bisa akur. Ia lanjut menentukan bahwa mereka akan menjadi tag team malam ini. Ia menanyakan ke orang-orang siapa yang mau mengajukan diri. Triple H mengangkat tangan dan ia pun yang ditunjuk. Dan satu lagi sukarelawan siapa yang mau katanya. Apakah ada yang mau ambil? Dengan kalimat Are there any takers? Lampu mati, Taker beneran muncul di layar. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada Austin yang menggagalkan ritualnya kemarin di Raw. Ia bilang malam ini ia akan senang hati masuk ke match tersebut. Shane pun meresmikan Triple H dengan Taker yang akan melawan The Rock dan Austin. Match pertama, Val Venis masuk. Ini merupakan lanjutan prahara dirinya dengan Jarrett dan Owen Hart di Monday Night Raw kemarin. Owen Hart yang dischedulkan bertanding melawan Venis, tapi Jarrett yang datang dan bilang Owen gak ada, dia yang gantiin. Tapi saat bel baru mulai, tiba-tiba Blue Blazer datang menghajar Venis. Dan jelas itu Owen Hart. Dan otomatis juga match dimulai dengan Blue Blazer melawan Venis. Saat menguasai, Debra coba buka baju. Venis terdistrak, wasit pun juga. Jarrett jadi bisa hantam Venis dan Blue Blazer menang. Nicole Bass masih juga datang mentarget Venis yang berhutang padanya. Venis kabur lagi deh. Debra dan teman-temannya masih selebrasi di atas ring, kemudian Godfather datang. Sepertinya ia mau ambil Debra yang seharusnya bergabung bersamanya. Karena kemarin Jeff Jarrett ia kalahkan. Ia langsung hantam Jarrett dan Owen face to face dengan Debra, tapi nggak jadi dikeroyok lagi dia. Mereka pergi, gagal deh Godfather dapat cewek baru. Kevin Kelly mau wawancara Blue Blazer yang kembali lagi ke WWF. Blue Blazer bilang dia kembali karena WWF membutuhkannya. Kevin bertanya sambil memanggilnya dengan nama Owen Hart. Blue Blazer tidak terima karena dia bukan Owen dan dia di sini untuk menumpas ketidaksenonohan yang disajikan Val Venis selama ini, dan saat ini WWF butuh seorang pahlawan super seperti dia yang akan melindungi kebaikan dari kejahatan, dan ia beri pesan ke semua fans untuk minum vitamin, berdoa, dan minum susu. Lah kok kayak pernah denger ya.
Selanjutnya Big Show melawan Test. Big Boss Man datang untuk menonton. Match dimenangkan dengan mudah oleh Big Show dengan chokeslamnya. Boss Man coba memancing emosi Big Show tapi dia menghindar. Boss Man malah naik dan menghajar Test guys. Big Show balik lagi dan membuat Boss Man kabur. The Rock masuk untuk berpromo. Semua fans bersorak gembira dengan kehadirannya. The Rock menyatakan kebencian dan permusuhannya dengan Shane dan Triple H yang akan dia hajar. Untuk Austin, dia sama sekali tidak berteman dengan Austin. Dan Austin jangan coba macam-macam katanya. Austin pun keluar. Ia menganggap The Rock hanya remeh-temeh saja. Mereka jelas tidak akur sebagai tag team dengan egonya masing-masing. Shane McMahon hadir mengejek mereka berdua yang tidak kompak dan memang itu rencananya. Dan ia semakin yakin semua rencananya berjalan mulus dan semakin meningkat levelnya. Kemudian lampu mati, Undertaker datang mendampingi Shane, diikuti oleh semua member Corporation dan member Ministry of Darkness. Mereka bergabung menjadi satu untuk menguasai WWF. Dan Shane McMahon memberi nama gabungan faction ini sebagai The Corporate Ministry. Ini jadi momen yang cukup bersejarah di Attitude Era saat itu, dan momen yang cukup besar untuk sebuah episode perdana show SmackDown. Match selanjutnya, Droz hadir ditemani Prince Albert akan melawan D'Lo ditemani Ivory. Match berakhir diskualifikasi karena Prince Albert menghajar D'Lo yang tadi sempat menghantamnya. Albert banting D'Lo, Ivory kabur. Albert yang berperan sebagai tukang tato dan tindik berencana menindik D'Lo. Lalu Mark Henry datang di bawah Ivory tadi. The Sexual Chocolate telah kembali dan ia memeluk sahabatnya itu. Match selanjutnya, X-Pac dan Kane tag team champion kita. Siap akan mempertahankan title melawan New Age Outlaws. Member DX saling bertarung ini. Terlihat Billy Gunn dan Road Dogg ada tensi menuju match ini guys. Kondisinya di sini Road Dogg masih menganggap X-Pac adalah temannya, sementara Billy tidak peduli karena dia ingin title tersebut. Alhasil banyak kesalahpahaman yang terjadi, termasuk Kane dan X-Pac. Sampai di ending, Road Dogg tidak sengaja menghantam Billy Gunn yang sedang mengangkat X-Pac. Ia menimpa Billy dan dihitung pinfall, mereka berhasil retain. Setelah iklan, terlihat Billy kesal dan marah dengan Road Dogg. Segmen selanjutnya di atas ring, Michael Hayes yang di sini diberi nama Doc Hendrix menyambut The Brute untuk masuk. Gangrel diberikan kesempatan berbicara di momen ini. Ia mengungkap saat bergabung bersama ministry pimpinan Taker kemarin, The Brute seperti terkekang dan feeling mereka tidak sama. Sekarang mereka bebas dan akan menjadi apa yang mereka inginkan. Akan tetapi Doc Hendrix menganggap apa yang mereka lakukan ini hanya gimmick saja, tidak beneran. Ia mulai dikepung dan lampu merah berkedip lagi, jelaslah jadi korban darah berikutnya. Match selanjutnya, Bradshaw lawan Shamrock No Holds Barred Street Fight. Saat entrance, Shamrock langsung mulai menghajar. Karena ini bukan hardcore match, jadi senjata yang digunakan cukup minim dan hanya berkutat di sekitar ring saja. Sampai Shamrock bisa nyekek Bradshaw dengan stick baseball hingga Bradshaw pingsan. Shamrock menang, tapi dia tidak mau lepas. Ia ngamuk dan membubarkan semua orang dan menghajar Sergeant Slaughter. Mankind versus Big Boss Man jadi match berikutnya. Mr. Soko keluar di menit-menit awal. Boss Man coba kabur tapi Test datang memasukkannya kembali dan match berlanjut. Musuh Boss Man berikutnya datang juga yaitu Big Show. Habislah dia, dilempar ke dalam lagi, kena Soko dan kelar deh, tap out dia. Sementara itu Billy Gunn yang masih dendam dengan X-Pac adu pukul di locker room. Kane datang melepaskannya dan Billy Gunn pun pergi. Triple H masuk ditemani China dan Mean Street Pose, disusul Taker masuk ditemani Shane dan Paul Bearer. The Rock muncul duluan, ia dikeroyok sebelum Austin masuk. Saat datang, Austin sudah disambut Triple H di bawah. Momen-momen chaos di awal cukup jadi poin seru di match ini. Selama beberapa menit bergantian menyerang, chaos kembali terjadi. Tiba-tiba member Ministry dan Corporation hadir semua untuk mengeroyok Austin dan The Rock. Diskualifikasi lah matchnya ini. Lalu para mantan Corporation juga datang mengimbangi, yaitu Test, Shamrock, dan Big Show. Dan Corporate Ministry bubar semua. Sementara Taker dan Austin lanjut match di atas, serta Triple H dan The Rock di area penonton. Chokeslam Taker ke Austin, terlihat Shane bawa kursi untuk bantu Taker, akan tetapi sang bapak datang menghalanginya. Vince tonjok lagi dia hingga jatuh. Ia naik ke atas menahan Taker, malah dia yang kena hantam Taker pakai kursi palanya itu. Pingsan si Vince McMahon. Michael Cole menyebutnya sebagai pengorbanan dari Vince McMahon untuk membalas pertolongan Austin sebelumnya. What a story untuk mengakhiri SmackDown perdana ini. Belum selesai, saat Taker lengah, Austin sudah bangkit dan kasih stunner. Shane malah lanjut menonjok bapaknya yang masih pingsan itu. Austin justru gak tinggal diam, kena stunner juga dia. Itulah endingnya.
Sebuah show yang menyajikan kualitas match yang tidak biasa dan cukup mendapat reaksi besar dari penonton. Walau memang dirasa show ini menyajikan terlalu banyak angle cerita, tetapi storyline pentingnya tetap terasa memuaskan. Terutama buat teman-teman yang mengikuti cerita-cerita sebelumnya di channel ini. Buat yang hanya menonton episode ini saja, tentu masih bisa menikmatinya sebagai sebuah show wrestling entertainment. Menyajikan kualitas show seperti ini tentunya merupakan usaha WWE untuk memberikan kesan terbaik dari show SmackDown yang pertama, dan mereka cukup berhasil. Pasalnya menurut rating yang didapatkan SmackDown perdana ini sangatlah besar. Itu jadi hal yang membuat channel network yang menyiarkannya sepakat untuk menayangkan acara SmackDown secara reguler mulai bulan Agustus 1999. And the rest is history.